Amin. Kita 91. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'alana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala, dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marartu laylatan usriya bi ala qaumin yakhmasuna wujuhahum bi azafirihim. Faqultu ya Jibrilu man haula? Faqalu haula alladhina yaghtabun nasa wa yaqauna fi i'radihim. Artinya, lalu aku pada malam Isra atas berapa kaum yang menggaruk-garuk akan segala muka mereka itu dengan kuku mereka itu. Jadi kata Nabi, pada malam Isra Mi'raj aku lalu atas satu kaum, mereka itu menggaruk-garuk muka mereka dengan kuku. Nah, digaruhnya dengan kuku. Kataku, artinya aku bertanya, kata Nabi, hai Jibril, siapa mereka itu? Maka katanya Jibril, mereka itulah yang mengumpat akan manusia. Ya, jadi mereka yang menggaruk mukanya itu adalah mereka yang hidupnya di dunia suka mengumpat akan manusia, menyebut kejelekan atau aib orang lain, dan menjatuhkan mereka itu di dalam kemaluan orang, yang membuat orang itu malu mereka itu. Nah, itu nanti disiksa mereka itu ya pada hari kiamat. Mereka menggaru-garu mukanya dengan kukunya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal ghibatu asyaddu min salasina zinatan fil Islam, kadzalika warada fil khabari. Artinya, maka mengumpat itu terlebih sangat jahat daripada 30 zina.
Jadi mengumpat itu terlebih jahat daripada 30 kali berzina di dalam Islam. Demikianlah sudah kuwarid di dalam hadis. Kuwarid itu datang ya di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian itu pernyataan Imam Ghazali itu, ghibah itu lebih bersangatan daripada 30 kali perzinahan. Perkataan itu mendatang juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat ya mengupat orang ini, nyebut aib orang itu. Bermula makna mengupat itu, arti mengupat itu bahwa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya akan dia jika didengarnya, sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya atau kendaraannya binatangnya atau bangsanya atau barang sebagainya, yang demikian itu dinamakan mengupat lagi zolim. Itulah definisi ngupat itu, ghibah itu. Jadi menyebut aib orang lain ya. Jadi ghibah itu adalah menyebut aib orang lain. Kalau orang yang disebut itu benci ia akan dia jika didengarnya. Kalau dia tahu dia disebuti aibnya tuh marah dia, itu ghibah lah tuh namanya. Ya. Nah, sifatnya ya yang disebutkan, disebut sifat kekurangannya kah, badannya kah, nah apa ya, berbau betul badan umpama ya dah. Nah, gigi itu kayaknya kada pernah bergosok kayaknya, umpamanya tuh badan tuh ya, atau perbuatan atau agama atau barang apa saja, hingga kendaraannya pun kalau disebut. Kalau dia tidak senang, benci, namanya ghibah namanya. Walaupun memang kebetulan memang iya aib itu ada pada dirinya, tetap disebut dengan ghibah. Ya. Nah, yang demikian itu dinamakan mengupat lagi zolim. Dan jika ada yang engkau sebut itu benar sekalipun, Ustaz pakai kitab ya, walaupun aib yang disebut itu benar ya, aib saudara kita yang kita sebut itu benar sekalipun ya, nah itulah yang dinamakan dengan ghibah. Jadi kalau cerita ghibah nih tidak ada, kita bisa cakap, bukan nyebut, memang kenyataan. Nah, ada bisa gitu. Yang kenyataan itu ghibah namanya. Ya. Kalau tidak kenyataan berarti fitnah orang. Ya, nah. Ya. Jadi ghibah ini termasuk ya yang paling sulit kita jaga lidah kita dari ngupat inilah. Termasuk yang sulit. Berbohong mungkin sulit juga jaganya, tapi mungkin lebih sulit menjaga lidah daripada ngupat orang lain. Karena barang ngupat ini barang yang kenyataan memang ada pada orang itu, aib itu. Nah, jadi agak mudah itu terjadinya. Ya, nah itu tuh. Ya. Jadi
walaupun aib, ya, kejelekan yang disebut itu walaupun memang kenyataan ada pada orang yang kita sebut, itulah namanya ghibah namanya. Syahdan terkadang mengupat itu diharuskan oleh syarak. Nah, ada juga ghibah yang boleh, sama kayak berbohong lah ya. Ada juga berbohong itu yang boleh. Nah, ini ghibah terkadang ada juga diperbolehkan oleh syarak, oleh agama. Jika membawa maslahat, membawa kebagusan pada syarak, pada agama, yaitu pada 6 tempat. Nah, kalau yang gibah-gibah boleh itu nih 6 tempat ini. Nah, ya 6 tempat. Pertama, mengata akan kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadhi supaya dihukum oleh qadhi. Nah, orang ini dia menzalimi kita. Nah, mau dilaporkan kepada tuan qadhi. Tuan qadhi itu orang yang ditugaskan untuk memutuskan hukum, itu namanya qadhi namanya. Ya, qadhi ya. Al-qudat salah satun kata Nabi. Qadhi itu ada 3. Qadin wahidin fil jannah wa qadiyani finnar, gitu ya. Qadhi itu kata Nabi ada 3. 1 orang dalam surga, 2 orang dalam neraka. Nah, itu ya. Nah, maka orang-orang terdahulu, tokoh-tokoh terdahulu tuh boleh dikatakan memaksakan diri, ya, dipaksa-paksa melari-larikan diri supaya jangan diangkat jadi qadhi. Takut ya. Nah, orang padahal orangnya hebat-hebat. Ya. Abu Nawas terkenal ya. Abu Nawas itu seorang wali, ya, seorang yang terkenal bijak ya. Yang terkenal bijak kata orang, sampai dikatakan hidup beriman, hidup berakal, mati beriman. Abu Nawas itu sampai pura-pura jadi orang gila, ya, daripada tidak mau diangkat jadi qadhi. Nah, sanggup pura-pura jadi orang gila. Ya, nah itu tuh, daripada tidak mau diangkat jadi qadhi itu. Ya. Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah kalau tidak khilaf juga, ya, beliau mau diangkat jadi qadhi. Beliau berkata, aku tidak pantas jadi qadhi, kata beliau. Jadi kata tuan raja, bohong tuan. Nah, tidak pantas, ya, kata beliau, memang orang pembohong tidak patut dijadikan qadhi. Nah, jadi kata tuan raja, bohong tuan, tidak sanggup tuh, bohong. Memang kata beliau, orang pembohong jangan dijadikan qadhi. Ya, orang dulu ya hebat-hebat, udah mau, ya, memutuskan hukum. Nah, jadi kalau kita melaporkan ke tuan qadhi kejahatan orang yang dilakukan kepada kita, ya, supaya dilapor ke qadhi, supaya qadhi menghukumnya. Nah, itu paksa kita bilang, apa yang dianunya kau, umpamanya gitu kan. Nah, ya, nah, dia ini nganu saya ini, nah, kejahatannya itu dibilang, ya. Nah,
kejahatannya dibilang. Tidak apa-apa itu. Nah, supaya mengadukan kepada qadhi. Nah, ini termasuk menggibah, menyebut kejahatan atau aib orang yang diperbolehkan. Ya, ada 6 tempat, yaitu diantaranya ya mengata kejahatan orang yang menzalim akan dia kepada qadhi supaya dihukumkan oleh qadhi, atau qadhi menzalim akan dia maka dihadukannya akan kejahatan itu kepada sultan supaya dihukumi sultan akan qadhi itu. Qadhi ini curang menghukumi, laporkannya bahwa qadhi ini curang dengan raja pula supaya raja menghukum toh. Nah, ceritakan itu tidak apa-apa tuh. Ya. Yang kedua, menggibah diperbolehkan, mengata akan orang yang berbuat maksiat itu ketika sebab ia meminta fatwa kepada mufti, orang yang memberi fatwa, seperti dikatanya kepada mufti bahwa si fulan menzalim akan daku, apa hukumnya dan apa jalannya yang melepaskan daripada zalimnya itu. Nah, boleh juga ya dah. Ya, mengatakan orang yang berbuat maksiat ketika sebab ia meminta fatwa kepada mufti, ya, meminta fatwa itu meminta jawaban. Orang ini berbuat maksiat nih, apanya hukumannya nih? Lalu disebut perbuatan maksiatnya itu. Nah, itu tidak apa-apa juga supaya nanti dihukum. Nah, apa hukumannya, apa balasannya? Nah, jadi menerangkan kepada mufti, yang mufti ini ya ulama lah nih, orang yang berfatwa artinya, ya orang yang mengeluarkan fatwa. Dan apa jalan yang melepaskan daripada zalimnya itu. Yang keempatnya baru 2, 3. Yang ketiga deh, sebab ia menakuti akan orang yang zalim. Ya, sebab ia menakuti akan orang zalim, maka dikatanya jangan engkau bersahabat dengan si fulan itu karena ia fasik, atau karena ia zalim, atau perbuatannya itu sangat jahat. Ya, perbuatannya itu sangat jahat. Nah, itu boleh juga kita katakan, ya, menggibah, menyebut aibnya sebab menakuti akan orang. Nah, akan orang yang zalim. Nah, maka dikatakannya, nah, jangan bersahabat kau dengan si fulan itu. Ya. Kemudian yang kelima pula di sini. Nah, yang mana? Yang ketiga. Yang ketiga ada nih. Ayolah, nah, apalagi kita ikut yang ini ya. Yang kelima, hendak memberi tahu akan nama orang yang tiada diketahui, melainkan dengan disebut akan aibnya itu. Nah, nyebut orang nih, ya, supaya orang tahu yang dimaksud tuh dia. Nah, supaya diketahui orang. Ya, jadi memberitahu nama orang yang tiada diketahui.
namanya tidak tahu, melainkan dengan disebut akan aibnya. Nah, seperti dikatanya si fulan yang buat, ya, si fulan yang buta. Yang buta, nyebut buta itu kan tidak bagus, cuman tidak mengenalkan dengan orang, ya, namanya tidak tahu siapa orangnya, yang mana yang buta tuh orangnya, supaya orang tahu aja. Nah, itu boleh juga. Atau supak, ya, supak nih kayak orang penyakit tuh, bebelang tuh, ya, aib kan. Nah, tapi untuk supaya orang kenal, namanya tidak tahu yang tuh orangnya yang belang atau bebelang, iya, bercalak ya. Ya. Atau timpang. Timpang nih, timpang tuh udah serasi. Apa timpang tuh bahasa ini? Ya, pincang. Namanya tidak tahu, ya, untuk mengenalkan ke orang, namanya tidak tahu, ya, kecuali dengan nyebut yang aibnya tuh, itu tidak apa-apa juga. Tapi itu memang bukan tidak menghinakan, bukan itu. Untuk mengenalkan ke orang, ya. Nah, buta orangnya, yang buta tuh, yang kulitnya bebelang tuh umpamanya kan. Nah, bilangkan dengan orang kalau memang itu perlu diketahui orang tuh, namanya tidak tahu. Nah, ya. Atau dungkul. Ya, dungkul nih ininya nih model benaik nih kayak sapi di belakang, kan aib juga tuh, ya. Ya, atau barang sebagainya. Apakah aibnya tuh yang tidak bagus, tapi kita nyebutnya itu cuman untuk mengenalkan kepada orang, namanya tidak tahu, jadi disebut aibnya, tahu orang, ya. Yang keenam, menyebut akan kejahatan orang yang masyhur dengan fasiknya, atau masyhur dengan zalim, atau masyhur dengan berbuat zina, atau meminum arak, atau mencuri, atau barang sebagainya. Nah, itu, ya. Orang nih masyhur betul sudah, ya, perbuatan fasiknya itu. Nah, supaya apa tuh? Supaya disebut tuh, supaya dia, ya, supaya dia berubah. Jadi dibilangkanlah dengan orang. Nah, kefasikannya tuh masyhur betul sudah. Nah, atau dia terkenal betul orang yang zalim, terkenal betul nih, tahu orang bahwa dia tuh zalim. Nah, atau masyhur betul gawinya tuh bezinah terus, gawiannya masyhur tuh disebut, tidak apa-apa juga tuh. Atau minum arak, atau mencuri, atau barang sebagainya. Nah, betul. Itu empat menyebut aib orang yang diperbolehkan tuh. Yang keempat, engkau pelihara lidahmu daripada mirak, yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia dan membenarkan akan dirinya. Nah, ini pun udah bagus juga nih, suka membantah punya orang. Nah, ya, jadi yang ketiga kemarin lidah dijaga daripada menggibah. Yang keempat, dijaga lidah tuh jangan suka mencela perkataan orang dengan membantah akan dia, membenarkan akan dirinya. Dan jidal, yakni berbentah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil karena hendak mengabaikan akan orang. Dan munakasyah fil kalam, yakni membantah akan perkataan orang
karena sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang dan menjatuhkan baginya dan mencela bagi perkataan orang dan memuji bagi dirinya. Ya, munakasyah ya kan? Berdebat-debat masalah agama itu kalau nak mengunggulkan diri kita tidak boleh juga. Nah ya, jadi kalau debat-debat agama pun kalau sekira-kira menonjolkan diri kita, menampakkan diri kita orang hebat, jangan juga tuh. Ya, nah, mirak namanya ya, nah tuh. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang lagi akan datang segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan matan Jauharah pada bicara ilmu usuluddin. Ya, pada bicara ilmu usuluddin. Al-mira'u munaza'atul ghairi bima yadda'i shawabah. Jadi al-mira' munaza'atul ghair bima yadda'i shawabah walau zannan. Wal jidalu daf'ul abdi khasmahu an ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtala kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramun. Artinya bermula makna mira itu membantah akan orang lain perkataan yang didakwanya akan benarnya, dan jika zon benarnya sekalipun, kuat sangka benarnya sekalipun. Dan makna jidal itu yaitu menolakkan hamba Allah akan orang yang membantah akan dia, daripada menyalahkan akan perkataannya dengan dalil padahal ia mengqasad bertujuan akan membenarkan akan perkataan, membatalkan akan perkataan orang yang membantah akan dia dengan tiada sebenarnya, dan yang demikian itu haram juga hukumnya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-mira'u ta'nun fi kalamil ghairi li izhari khalalin fihi min ghairi ayyartabita bihi gharadun siwa tahkiril ghair wa izhari maziyatil qiyasah. Wal jidalu ibaratun an mira'in yata'allaqu bi izharil madhahibi wa taqririhi. Artinya bermula makna mira itu yaitu mencela akan perkataan orang lain karena hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu. Itu mira namanya, cela-cela cakap orang dengan tujuan supaya menyatakan cedera dalam perkataan orang itu dengan tiada pertambatan, tiada ikatan dengan dia kehendak yang lain daripada menghinakan akan orang yang lain itu, dan menyatakan kelebihan bijaksananya dan cerdiknya. Ya, nah tujuannya orang dianu supaya nampak kekurangan orang, kecerdikan dia yang ingin dinampakkannya, ya, kebijaksanaannya ingin dilihatkannya. Dan makna jidal itu yaitu ibarat daripada mirak, ya, ibarat daripada mirak, samalah juga bertengkar, tapi yang ta'aluk, yang berhubung dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia cerita-cerita ilmu, ya, daripada masalah ilmu-ilmu di dalam mazhab, ya, ini imam ini ada. Tapi tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk apa tuh?
ya menonjolkan dirilah, ya memberikan tahu kepada orang bahwa dia itu alim. Nah, bertengkar-tengkar ini mazhab ini boleh-boleh aja, ini boleh tidak apa-apa, nah, ini tidak boleh. Nah, ya, nah itu mirah juga tuh. Cuman yang ta'alluq, yang berhubung, ya yang berhubung dia dengan menyatakan mazhab dan menetapkan akan dia. Dan makna munakasyah itu umum daripada mirah. Kalau munakasyah itu lebih umum daripada mirah. Dan jidal dinamakan munakasyah, ya. Jadi makna munakasyah itu umum daripada mirah dan jidal. Dan jidal dinamakan munakasyah itu. Dan sah makna munakasyah itu mukhasamah, yakni membantah akan perkataan orang karena ia menuntut akan haknya atau menuntut akan kebenarannya, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala aladul khasmi, artinya bahwa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah itu yaitu laki-laki yang laki-laki yang makal akan berbentah-bentah, suka berbentah-bentah itu tuh, ya. Nah, dan berkelahi, nah itu paling dibenci kepada Allah, seorang laki-laki yang suka berbentah-bentah dan berkelahi, karena sekalian yang demikian itu tertegah atau dilarang pada syarak, dan jika benar sekalipun, walaupun benar, apalagi tidak benar ya, berbentah-bentah, ya. Sabda seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu baitan fi a'lal jannah. Artinya barang siapa meninggalkan akan berbentah padahal yaitu batil, niscaya dibuatkan baginya rumah dikeliling surga. Ya, jadi siapa yang meninggalkan berbentah-bentah, nah Tuhan akan bangunkan rumahnya dikeliling surga. Dan barang siapa mengakalkan akan berbentah itu, meninggalkan akan berbentah itu padahal yaitu benar, niscaya dikelilingi padahal benar, niscaya diperbuat baginya rumah di atas surga. Ini hadis ini kurang nih, ada kurang nih, maknanya panjang tapi lafaz hadisnya kurang nih, ya, kurang, ya saya dah hafal juga hadisnya, cuman kurang nih, ya maknanya ada tapi bunyi hadisnya tidak ada, ya. Kalau tadi mantarakal mirah wa huwa mubtilun banallahu baitan fi a'lal jannah, siapa yang meninggalkan bertengkar padahal dia memang salah, ditinggalkan dia salah, nanti dibangunkan Tuhan rumah di atas surga. Ya, yang satu lagi, nah ya, yang satu lagi, barang siapa yang meninggalkan berbentah padahal yaitu dia benar tapi tidak mau dia bertengkar. Nah, tidak mau dia bertengkar. Kalau tadi dia tidak mau bertengkar, dia salah, nah itu pun bagus. Ini dia benar tapi tidak mau juga bertengkar dia, nah ini lebih bagus lagi. Nah, orang yang meninggalkan bertengkar padahal dia benar, maka diperbuat baginya rumah dikeliling surga, ya. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
jadilah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal arifina bi hikmatik wansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum